Dalam kajian sejarah, Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar di Indonesia. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Perkiraan tersebut didasarkan pada penemuan artefak yang berupa bekas tembok, pondasi bangunan, pintu gapura, candi, saluran air, dan tiang rumah. Pada masa puncak kejayaannya, Majapahit hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia. Berita mengenai keberadaan Kerajaan Majapahit disebutkan dalam kitab-kitab kuno, seperti Pararaton, Nagarakertagama, dan Sundayana. Kitab Paraton menjelaskan tentang silsilah raja-raja Singgasari dan Majapahit. Kitab Nagarakertagama menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Sedangkan kitab Sundayana menjelaskan tentang perang Bubat. Selain itu, kitab Yingya yang ditulis oleh Mahuan dan kitab Suma Oriental ditulis oleh Musafir Portugis yang bernama Tom Pires menceritakan keadaan masyarakat kota Majapahit pada tahun 1418 dan 1518. Kerajaan Majapahit masih berkaitan dengan Kerajaan Singgasari. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu Kartanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singgasari. Ketika Kerajaan Singgasari mengalami keruntuhan akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292, Raden Wijaya meloloskan diri ke Madura. Raden Wijaya selanjutnya meminta bantuan kepada Arya Wiraraja, seorang pejabat Singgasari yang disingkirkan oleh Kertanegara. Atas jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengabdi kepada Jayakatwang. Atas pengabdiannya tersebut, Raden Wijaya mendapatkan sebidang tanah di hutan Tarik, Trowulan. Selanjutnya, hutan ini dibuka menjadi desa yang diberi nama Desa Majapahit. Kemudian pada tahun 1293, Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Dan pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat dan dimakamkan di Antapura. Untuk menghormatinya dibuatlah Arca Harihara sebagai perwujudan Raden Wijaya. Setelah wafat, Raden Wijaya digantikan putranya yang bernama Jayanegara. Pemerintahan Jayanegara dirongrong oleh sejumlah pemberontakan pejabat istana. Kemudian pada tahun 1318 dan 1319 terjadi pemberontakan yang membahayakan kedudukan raja. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Rakuti dan Rasemi dan memaksa Jayanegara beserta keluarganya mengungsi ke desa Bedander. Di tengah pemberontakan tersebut muncullah nama Gajah Mada. Ia adalah komandan pasukan Bayangkari, yaitu pasukan pengawal raja yang bertugas melindungi Jayanegara saat mengungsi. Dengan penuh keberanian, Gajah Mada bersama pasukan Bayangkari berhasil menumpas pemberontakan Rakuti dan Rasemi. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi pati di Kahuripan antara tahun 1319 sampai 1321 dan kemudian di Daha sekitar tahun 1322 hingga 1330. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi sekitar tahun 1328 hingga 1350, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Dalam upacara pelantikan sebagai Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat dikenal hingga saat ini, yaitu Sumpah Palapa. Dalam sumpahnya tersebut, Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati kesenangan sebelum mampu menyatukan Indonesia di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menunjukkan tekad kuat Gajah Mada untuk menciptakan persatuan wilayah Indonesia. Berbekal tekad yang kuat, Gajah Mada berusaha mewujudkan cita-citanya ini. Ia membangun armada laut yang kuat di bawah pimpinan Laksamana Nala. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 hingga 1389,
Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada untuk menyatukan Indonesia hampir terwujud. Pada tahun 1357, hampir seluruh wilayah Indonesia berhasil disatukan oleh Gajah Mada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada merupakan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa pada masa Hayam Wuruk, wilayah Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Semenanjung Malaya. Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara sekitar seperti Siam, Champa, dan Cina. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Pada masa ini, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan memegang otoritas politik tertinggi. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan digantikan oleh putrinya Dia Kusuma Wardani sekitar tahun 1389 hingga 1429. Bre Wirabumi menuntut tahta kerajaan Majapahit. Pertentangan ini memicu perang saudara yang disebut Perang Perekrek. Karena hal inilah, satu persatu wilayah kekuasaan Majapahit mulai melepaskan diri dengan cara tidak membayar lagi upeti. Penduduk kerajaan Majapahit terdiri dari penganut agama yang beragam, akan tetapi masyarakatnya dapat hidup rukun dan berdampingan. Raja Majapahit selalu berusaha agar ketentraman masyarakatnya dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini dilukiskan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasomo dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Usaha Raja Majapahit dalam menjaga kerukunan antar umat beragama perlu diteladani. Dengan adanya kerukunan hidup bermasyarakat, kita bisa menjadi bangsa yang besar dan kuat. Perekonomian masyarakat Majapahit terdiri menjadi dua, yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kegiatan perekonomian Majapahit tidak dapat dilepaskan dari Sungai Berantas. Selain digunakan untuk irigasi pertanian, Sungai Berantas digunakan sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Pemerintahan Majapahit membangun pusat-pusat perdagangan di tepi sungai tersebut. Bahkan salah satu pelabuhan utama Majapahit, yaitu Hujung Galuh yang dibangun di hilir Sungai Berantas, merupakan tempat strategis untuk menjual produk-produk pertanian Majapahit seperti beras, kayu cendana, dan rempah-rempah. Sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia, Kerajaan Majapahit menguasai pusat-pusat perdagangan yang strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Tanah Genting Kera, Laut Jawa, dan Kepulauan Maluku. Majapahit telah menjadi sumber inspirasi kejayaan bangsa Indonesia pada masa lampau. Bahkan pada masa pergerakan nasional, para penggerak nasionalisme Indonesia modern merujuk pada Majapahit sebagai contoh gemilang masa lalu Indonesia. Selain itu, wilayah kekuasaan Majapahit dijadikan acuan batas politik negara Republik Indonesia saat ini. Pemimpin Indonesia pun menggunakan nama Majapahit untuk mencapai tujuan. Soekarno mengangkat nama Majapahit untuk kepentingan persatuan bangsa, sedangkan Orde Baru menggunakan nama Majapahit untuk kepentingan perluasan dan konsolidasi kekuasaan negara. Sebagaimana Majapahit, negara Indonesia modern meliputi wilayah luas secara politik berpusat di Pulau Jawa.